Oke, jadi yang dimaksud dengan pengelolaan apa namanya resiko itu artinya bagaimana kalau kita berhadapan dengan resiko dalam berbisnis itu, kita harus cari solusinya. Kita harus cari bagaimana menyelesaikan masalah yang muncul dari resiko tersebut. Seperti tadi contohnya, kita berjualan produk atau punya barang ya, tapi produk itu tidak sesuai, artinya ada kehilangan, kita ada mengalami kerugian. Nah, itu apa yang kita lakukan supaya tidak terjadi lagi? Nah, itu adalah contoh mengelola risiko. Jadi kita harus melakukan identifikasi dulu, memetakan kalau kita rugi segini, dampaknya seperti ini. Kalau kita biarkan terus, bisa bertambah kerugiannya atau barangnya juga sekarang yang ketahuan 5. Nanti bisa jadi tahu berikutnya yang hilang atau produk yang reject itu bisa nambah 3. Jadi kalau kita tidak melakukan tindakan perubahan atau penyelesaian itu, ya kita akan seperti itu. Contohnya, kalau kita nggak komplain ke supplier tidak tahu bahwa kita itu dirugikan, bahkan mungkin supplier tahu, tapi mereka diam-diam saja, tenang saja, karena kitanya si pelaku bisnis ini nggak komplain, berarti kalaupun ada dicek nggak apa-apa. Itu kan harus diteliti, itu kan harus tidak boleh terjadi. Nah, maka supaya itu tidak terjadi, makanya harus ada sebuah yang tadi saya sampaikan SOP, ada ketentuan, ada quality control, ya kan. Nanti resiko-resiko itu harus mengikuti panduan. Kalau masuk barang itu harus dicek dari awal. Ada kalau sekarang itu kita ya, kalau masuk ke tempat-tempat umum atau ke kantor-kantor kan kita sudah harus mengikuti protokol kesehatan, harus dicek suhunya, harus masuk bilik disinfektan dan sebagainya. Itu adalah pencegahan supaya yang masuk ke ruang atau kantor itu tidak ada bawa virus-virus atau tidak ter-OTG atau tidak dalam kondisi positif atau dalam pantauan COVID. Itu contohnya. Jadi itu adalah SOP atau standar yang harus dihadapi supaya tidak terjadi resiko yang bertambah. Itu kalau kita berbicara tentang COVID. Tapi berbisnis pun sama. Jadi tadi kita tawan, nih dicek kok barangnya hilang 5, dicek kok ada produk yang dicek, harusnya tidak boleh dicek. Reject 3 udah rugi sekian. Kalau barangnya 500-an oke nggak masalah. Tapi kan kalau juta-jutaan misalnya kayak kita beli elektronik ya, kita udah beli elektronik nih, tapi ternyata sampai di rumah nggak bisa dioperasikan, misalnya kulkasnya nggak bisa nyala, tiba-tiba AC-nya bocor di awal, itu kan tidak boleh terjadi. Nah, supaya risiko itu tidak muncul, supaya tidak komplain dari konsumen, maka setiap ada produk kita yang datang, entah itu dari perusahaan atau dari supplier, kita perlu dicek dulu, dicek atau kontrol dulu. Jadi ada quality control, ada SOP yang akan mengontrol barang-barang itu. Begitupun kalau kita bisnis makanan sama. Jadi kalau kita mau menjual produk yang berkualitas, kita harus lihat dulu. Misalnya dagingnya, ayamnya bagus apa tidak. Jadi kita tidak harus langsung percaya dengan supplier, percaya dengan distributor, tapi kita harus perlu punya standar juga bagaimana mensiasati atau mencegah risiko yang terjadi. Karena dampaknya kalau sampai risiko itu terjadi dan komplain konsumen itu sering, itu akan merugikan kita dalam berbisnis. Ya, itu ya contohnya. Jadi contohnya yang tadi, misalnya kita menjual ayam. Ayam itu kan kita nggak langsung matang ya, biasanya mentah. Nah, mentah itu ya hati-hati loh. Kadang ayam ini fresh apa tidak, ayam ini sudah kemarin apa tidak, itu harus diperhatikan. Karena jangan sampai kita dapat produk yang jelek yang akan merugikan konsumen kita dan berdampak kepada bisnis kita. Itu yang harus hati-hati. Makanya aturannya gimana kalau kita berbisnis makanan itu? Ya udah, berarti kita ada kontrol, ada protokoler pada saat barang masuk dicek dulu. Ini bagus apa tidak, ada alat lah, ada standar, kalau misalnya nggak bagus dikembalikan. Nah itu adalah contohnya. Nah, supaya hal itu tidak terjadi, kita perlu kerjasama dengan pihak lain. Yang dimaksud transfer ini bukan transfer uang ya, tapi masalah atau risiko-risiko yang sering kita hadapin itu terkadang tidak semuanya bisa kita selesaikan dengan sendiri. Kita butuh pihak lain. Ya, bisa konsumen, bisa supplier atau asuransi atau pihak lainnya. Contoh kecelakaan kerja. Risiko kecelakaan kerja itu kita tidak bisa menangani sendiri. Berarti kita harus kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, kita kerjasama dengan rumah sakit atau asuransi jiwa dan sebagainya. Contohnya itu. Nah, terus misalnya kalau kenapa saya sampaikan sekarang? Karena bisnis itu kan memang dari kecil, ada resiko. Setiap bisnis apapun, mau kecil, mau besar, mau sedang, mau menengah, itu punya resiko. Tapi kalau misalnya nanti Anda sudah benar-benar serius, sudah passionnya di bisnis, tentunya akan menjadi besar, Anda punya karyawan, dan itu harus dilindungi.
karyawan Anda harus dilindungi. Kalau kita berbicara tentang kecelakaan kerja ya. Kalau yang produk-produk berarti ada pihak logistik dan juga ada controlling dari awal untuk bisa ngecek produk-produk atau material yang ada di logistik. Nah, ini contohnya. Terus yang kedua, kalau misalnya mobil, rumah atau itu kan perlu perlu asuransi ya. Kalau kita tahu ya produk ini harus asuransinya ada. Nah itu ada asuransi barang, itu juga perlu kerjasama. Kalau misalnya contoh kecil, bisnis mobil showroom itu kan ada namanya asuransi sampai 2 tahun. Kalau terjadi kecelakaan, kerusakan, itu mobil bisa dikembalikan. Siapa yang menanggung asuransi? Nah, jadi risiko itu jangan sampai berkepanjangan, dicarikan solusinya dengan cara kita bekerja sama dengan asuransi. Ya, itu contohnya. Lagi-lagi dalam menghadapi resiko, ya itu tidak selamanya kita itu berhubungan dengan pihak ketiga. Tidak selamanya. Tidak harus resiko yang terjadi itu selalu kita kaitkan dengan pihak ketiga, dengan asuransi, dengan rumah sakit. Tidak. Ada risiko-risiko yang perlu kita tangani sendiri. Berarti kita perlu pendanaan atau biaya sendiri dari kita. Ya. Nah, yang dimaksud di sini gini. Contoh ya, tadi ada komplain makanan. Ini makanannya kurang matang dan sebagainya. Ini berarti kan kita harus mengganti itu kan. Pada saat mereka komplain kita sudah rugi. Konsumen juga pasti dirugikan, nah kita sebagai pengusaha sudah rugi. Apa yang kita lakukan? Ya kita harus mengganti itu dengan dana kita. Itu yang pertama. Misalnya komplain, misalnya produk, barang, baju atau makanan dikomplain sama konsumen sehingga si konsumen itu pada akhirnya minta ganti uangnya gitu kan. Kita udah beli baju kok tiba-tiba tadi belum beli ini kok disini sudah sobek atau sudah lubang. Nah, itu kan kita nggak bisa cegah dan itu kita harus tanggung jawab. Nah, kita baru tahu juga setelah dikomplain konsumen. Nah, sementara kita sudah punya produk itu, sudah bayar, berarti kita harus menggantikan konsumen. Oh iya, silahkan mengganti yang produk baru. Nah, barang baru ini yang lama ini kan kita tidak bisa jual, berarti kita rugi. Nah, tetapi kita tetap harus bisa menjaga hubungan kita dengan konsumen dengan cara mengganti dengan produk baru, mengganti dengan dengan dana kita gitu. Artinya secara tadi yang produk reject itu kan kita kembalikan ke supplier atau distributor. Kita nanti akan dapat ganti. Tapi prosesnya itu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa cepat, bisa lambat. Itu kan tunggu proses. Tapi yang hari ini kita hadapi dengan konsumen itu yang harus kita selesaikan. Itu salah satu contoh resiko yang memang perlu dikelola, yang harus kita lakukan dengan biaya sendiri. Nah, ini caranya. Nah, berikutnya adalah trik dan tips dan trik bagaimana kita menghadapi sebuah risiko dan bagaimana kita mengelolanya. Bentar ya. Oke. Jadi yang pertama, sekali lagi kita harus paham dulu, mengidentifikasi dulu bahwa risiko itu berbeda-beda. Ya, Anda aja belajar ini ada risikonya, ya. Belajarnya di era COVID ini saja Anda ada risikonya. Pertama, Anda harus mengeluarkan ekstra kuota. Tapi teman-teman kan dibantu kuota dari pemerintah kan? Dapat kuota kan ya, Mbak Mas? Dapat kuota nggak? Kok belum? Tapi ada yang sudah? Belum. Harusnya sudah. Belum. Sudah ditanyakan ke akademik? Saya sebagian besar sudah. Yang belum itu harusnya angkatan 2020 yang belum dapat kuota. Tapi nanti bisa dikonfirmasi ke akademik ya, karena prosesnya memang belum serentak gitu, kayak ganti-ganti. Saya juga dapatnya baru-baru saja, pada teman dosen sudah di awal bulan, saya baru dapat baru-baru ini aja. Oke, itu kembali lagi ke materi ini. Jadi resiko dari setiap tindakan apapun yang kita lakukan tidak harus di bisnis, dalam hal belajar saja itu ada resikonya, ya. Contoh yang tadi saya singgung di awal, jurusan IT itu banyak prakteknya, banyak ngopreknya, banyak harus memaksa otak kita untuk belajar lebih dari jurusan yang lainnya. Kenapa? Anda harus belajar coding, belajar ini, dan itu butuh ekstra effort, artinya butuh usaha lebih gitu ya. Nah, itu risikonya pasti beda ya. Terus yang kedua, kalau kita berbicara bisnis juga, itu juga pasti setiap usaha yang kita pilih pasti risikonya banyak. Misalnya bisnis online, apakah ada risikonya? Ada.
Contohnya apa? Bisnis online itu ada sedikit ketidakpercayaan dari masyarakat kalau produknya itu ternyata yang dijual atau yang dibeli tidak sesuai. Kan sekarang banyak banget ya, antara gambar dengan kenyataan itu tidak sesuai. Wah, gambarnya bagus, begitu diterima kok begini, ternyata KW. Sementara ada juga yang bermain curang, harganya tinggi, ternyata barangnya tidak worth it, tidak berkualitas. Itu kan salah satu risiko juga ya. Itu banyak sekali berbeda masalah-masalah itu. Jadi bisnis online offline itu juga semuanya beresiko. Ya, terus yang kedua, contohnya juga pada saat Anda ini kita itu bisnis, kalau kita nggak ngomong bisnis, pada saat Anda belajar kondisi online gini kan juga ada risikonya. Pertama, Anda harus melakukan kuota. Yang kedua, kalau misalnya maaf ya, ada beberapa tempat lokasi yang memang tidak memungkinkan bisa join dengan dengan Zoom atau live. Kenapa? Alasannya sinyal dan sebagainya. Nah, itu juga bisa ditelusuri kenapa kok seperti itu. Apakah memang sinyalnya atau faktor lokasi atau providernya, ya kartu SIM cardnya dan sebagainya. Itu kan resiko juga. Apa yang harus kita hadapi? Sementara kita harus wajib ngikutin kuliah, ya kan? Terus yang berikutnya, dengan kuliah online ini ternyata pemahaman itu agak berbeda. Berbeda karena kalau tatap muka itu setiap masalah kita bisa selesaikan. Tapi kalau di online gini kan agak susah. Nanti kalau kita chatting di itu, ya dosen kan tidak bisa memantau setiap detik setiap itu, jawabnya suka slow respon. Terus udah gitu kalau tanya pas di WA ya, kalau pas biasanya dosen pas buka ya langsung dijawab. Tapi kalau misalnya sambil ada kerjaan lain kan juga. Nah itu kan salah satu risiko-risiko yang harus dihadapi. Tetapi kan kita harus tahu trik strateginya seperti apa menghadapi seperti itu. Nah itu perlu diidentifikasi. Oh kalau dosen ini dia nggak boleh diganggu. Oh dosen ini nggak mau menerima WA. Ada loh ya dosen itu yang tidak mau menerima WA dari mahasiswa. Kalau udah jam sekian mereka nggak mau. Nah, itu kita harus tahu kalau ini dampaknya ini, resikonya ini. Kalau saya akan menghubungi dosen tengah malam dampaknya. Nah itu salah satu risiko kalau kita belajar. Tapi kembali ke bisnis, ya tadi saya bilang bahwa saat ini kondisinya bisnis itu memang tidak pasti. Pasti juga akan berhadapan dengan risiko yang juga tidak pasti. Ada yang ujuk-ujuk datanya, ada yang sudah diprediksi. Kalau kita jual produk ini dengan pesaing yang ada, kira-kira kita akan mendapatkan pasar sebanyak apa kita tahu, ya. Kalau saya jual produk yang sama di lokasi yang sama, pasti kita nggak laku. Nah itu kan contoh-contoh risiko. Berarti kita harus bisa, lagi-lagi kita harus bisa mengidentifikasi apa jangan sampai itu resiko datang terus dan kita malah gagal. Kalau kita tidak bisa mengelola dan tidak bisa mencari, menelaah atau mengidentifikasi resiko-resiko yang akan muncul dalam usaha, yang ada justru kegagalan, itu udah pasti. Itu udah sangat pasti kegagalan akan muncul. Nah, berikutnya ini udah sama ya, tadi udah saya bahas 2, 3 itu seperti itu. Terus dampak terbesarnya resiko itu apa? Kita tahu resiko ini munculnya sering, tidak gitu kan. Maka kita harus tahu dampaknya. Nah, baru yang kelima adalah menyiapkan langkah-langkah mitigasi resiko, yaitu artinya strategi-strategi dalam pengelolaan resiko tersebut. Ya, tadi sudah saya singgung di awal ya. Kalau kecelakaan kerja berarti kita harus menyiapkan langkah-langkah ini, menyiapkan dana sendiri untuk bawa ke klinik dan sebagainya. Nah, itu. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan? Tadi saya udah cepet-cepetin materinya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya. Kita cuma bertiga ya. Sampai berapa orang ini? Ada 5 ya. Ya, ada yang ditanyakan, Mbak Mas? Silakan dijawab. Pertanyaannya silakan diajukan. Paham nggak yang saya jelaskan? Coba saya tanya dulu ke teman-teman. Yang saya jelaskan tadi paham tidak? Paham tidak? Loh, kok nggak ada yang jawab? Diam berarti paham semua ya? Oke. Kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, berarti Anda luar biasa ya, berarti paham semuanya. Nah, sekarang kembali lagi, kita kembali ke e-kampus. Saya akan jelaskan tugas-tugasnya. Di sini Anda diminta menjelaskan gini. Anda diminta menjelaskan sebuah risiko terbesar dalam memulai wirausaha. Jadi ini ujungnya dari kemarin. Nah, kemarin kan ada tugas, Anda kan misalnya kalau
Kan banyak beberapa tugas ya, silahkan pilih yang memang harusnya tugas 1, 2, 3 itu 4 itu harusnya sama ya kemarin ya. Kenapa? Karena itu sebenarnya satu pemikiran tapi dikembangkan terus di tugas berikutnya. Dari ide kreatif atau passion Anda, entah itu hobi, nah kalau itu sudah Anda yakini menjadi sebuah bisnis, kira-kira risiko terbesarnya apa? Mungkin kalau hari, Bu, ya. apa ini pakai tips dan trik yang tadi, Bu? Bukan trik. Jadi gini, kita tentukan dulu, ini bukan trik dan tip ya, ini kita menjelaskan gini, misalnya kayak Hari ya, Hari itu kan sudah punya usaha, udah pasti dia akan menjelaskan usaha yang dia miliki. Tapi buat teman-teman yang belum ada usaha kan pasti punya mimpi dong, saya dari yang tugas kedua, tugas 1, 2, 3 kan Anda kemarin dimintakan ide apa? Ide kreativitas apa yang ada dalam benak Anda atau dream-nya apa, passion-nya apa, itu kan menjadi sebuah bisnis kan? Ya enggak? Atau yang kemarin ada tugas di pantai, Anda dari pantai itu Anda punya ide apa yang bisa jadi bisnis. Nah, berarti itu coba dimatangkan menjadi sebuah bisnis Anda di masa depan, tapi Anda harus bisa jelaskan resikonya apa. Misalnya kan kemarin ada di pantai, saya buka apa ada beberapa pilihan kan, entah penyewaan olahraga, penyewaan apa skiboard dan sebagainya itu. Terus itu jadikan bisnis. Nah, tapi kita harus menjelaskan, misalnya bisnis saya itu adalah ini jelaskan alasannya baru, tapi resiko yang akan saya hadapi itu nanti ini loh. Ya. Terus bagaimana cara mengelolanya? Jadi sekali lagi satu passion Anda, satu mimpi Anda, atau satu ide kreatif Anda yang Anda sudah tuangkan di tugas kemarin, ya kalau Anda dikasih kesempatan, saya punya ide ini menjadi sebuah bisnis, itu jelaskan dan risikonya apa yang akan Anda hadapi. Kalau Anda memilih, misalnya saya hobi memasak, saya mau buka kuliner, risikonya apa? Saya akan tulis, saya harus bangun pagi, saya harus banyak ke pasar, saya harus turun ke lapangan untuk mendapatkan bahan baku yang fresh, yang segar dan sebagainya. Saya harus terjun ke lapangan, saya harus tes bumbunya, saya harus tes semuanya. Kok itu kan resikonya seperti itu. Nah, resikonya seperti itu. Nah, cara mengelolanya seperti apa? Nah, kayak gitu. Jadi resikonya apa? Kalau makanan itu kan pasti resikonya kan tidak bisa langsung habis, tidak bisa langsung laku, akan berdampak basi. Kalau misalnya rasanya nggak sesuai dengan selera, dikomplain kan gitu. Resikonya kan gitu kan. Jadi kalau kuliner itu, ini contoh saya misalnya ya. Kalau kuliner itu berarti benar-benar harus memanjakan lidah konsumen dengan menjaga kualitas rasa dan sebagainya. Itu kan resiko yang kita hadapi kan nantinya itu. Nah, cara mengelolanya seperti apa gitu. Nah, itu. Jadi tugas ini ya Anda harus tahu dulu yang ada di benak Anda atau ide kreatif atau passion atau dream atau hobi Anda yang memang siap jadi bisnis itu apa, jelaskan, terus resikonya apa dan cara mengelolanya apa. Begitu, Mas Firdi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke. Jadi nanti hari ini saya teman-teman kembali ke e-kampus, Bentar. Kembali ke e-kampus dan mengerjakan tugas, bukan berarti selesai, dan saya masih membuka pertanyaan atau diskusi di itu apa namanya, di grup apa namanya, e-kampus ya, di grup diskusi. Ada lagi, ada Hari, kita sebentar ya. Oke, baik, kalau tidak ada mungkin sebentar ya, saya cukupkan materinya ya. Saya cukupkan, tapi kita perlu foto dulu Bu untuk foto dulu untuk administrasi. Bentar ya. Sebentar. Foto ini, Bu? Hah? Ya, nanti dikirim PowerPoint-nya. Sebentar, ini harus difoto dulu sebagai administrasi. Nggak bisa ya. Oke. Baik. Nah, oke. Jadi oke ya, kalau gitu saya harus mengakhiri pertemuan ini. Bentar ya, harus difoto dulu soalnya. Oke, baik, saya harus mengakhiri pertemuan ini. Dan sekali lagi bukan berarti selesai, kita kembali ke kampus. Semoga bermanfaat.
Silahkan bertanya selama jam perkuliahan ini. Kalau Anda tidak paham dengan materinya, saya akan pantau sampai 11.30. Baik, oke? Jelas sampai di sini? Jelas, Bu. Oke, nanti untuk PPT dan juga video akan langsung saya kirim, tapi kalau video di-convert dulu ya, karena harus di-convert dulu, nanti saya kirim juga supaya teman-teman juga bisa download untuk bisa dicek ulang, kalau malas baca ya dengerin aja ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman ini. Silakan cari jawaban atau cari referensi dari Mbah Google boleh, dari buku-buku yang lain boleh untuk menambah wawasan Anda. Sekali lagi saya akhiri, selamat pagi menjelang siang, kita ketemu di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih juga, Bu. Ya, sama-sama. Oke ya, izin silakan live, saya juga izin live ya. Iya, Bu.